1 ingin menjelaskan atau memaparkan materi tentang momentum dan impuls. Saya Anita Jarairawan sebagai moderator. Saya Edi Pranata sebagai pembaca definisi momentum dan impuls. Saya Ritana Gadis sebagai pembaca materi hubungan antara momentum dan impuls. Saya Anadia sebagai pembahas rumus momentum dan impuls. Saya Nia Faida Putri sebagai pemberi contoh momentum dan impuls pada kehidupan sehari-hari. Saya Adikesya Marbun sebagai pemberi contoh soal momentum dan impuls. Sekian perkenalan dari kami. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan laju gerak benda. Sedangkan impuls hasil karya antara gaya impulsif dan waktu kontak yang singkat. Saya akan menjelaskan tentang hubungan impuls dan perubahan momentum. Hubungan antara impuls dan momentum adalah impuls yang dihasilkan oleh suatu peristiwa akan sama dengan perubahan dan momentumnya. Rumus momentum dan impuls. Yang pertama rumusnya ialah I sama dengan F kali delta T. I itu adalah impuls, F itu adalah gaya, delta T adalah perubahan waktu. Rumus kedua, T sama dengan M kali V. T itu adalah momentum, M itu adalah massa, V itu adalah kecepatan. F itu adalah gaya, delta T itu adalah perubahan waktu, M itu adalah massa, delta V sama dengan perubahan kecepatan. Momentum dan impuls kepada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pistol. Sebelum peluru ditembakkan dari pistol, peluru dan pistol berada dalam keadaan diam. Namun, ketika peluru ditembakkan ke arah kanan, peluru dan pistolnya bergerak dengan kecepatan tertentu. Pistol akan tertolak berlawanan arah dengan peluru dengan ke arah kiri. Yang kedua adalah matras. Dimanfaatkan untuk memperpanjang selang waktu bekerja gaya impuls sehingga tubuh atlet jika dijatuhkan tidak merasakan sakit. Yang ketiga adalah palu. Tujuan dari dibuatnya besi pada bagian kepala palu agar selang waktu kontak yang dihasilkan menjadi lebih singkat sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Kalau gaya impulsnya lebih besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Yang keempat adalah sarung tinju. Sarung tinju dibuat empuk dengan tujuan agar waktu kontak terjadi lebih lama, sehingga gaya yang dirasakan kecil. Oleh karena itulah sarung tinju dapat meminimalisir rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang terkena hantaman tinju. Jika tanpa sarung tinju, maka akan terasa lebih sakit. Saya akan menjelaskan contoh soal momentum dan impuls. Kita masuk ke nomor yang pertama. Di sini peluru bermassa 100 gram bergerak dengan kecepatan 400 meter per second. Di sini pelurunya bermassa 100 gram. Dan kecepatan pelurunya itu 400 meter per second. Ini untuk kecepatan. Jadi cara pengerjaannya itu massa peluru kita ubah jadi 0,1 kg. Kecepatannya tetap 400. Rumus yang kita pakai adalah P sama dengan M kali V. P itu sebagai momentum, M itu sebagai massa, dan V itu sebagai kecepatan. Jadi kita kalikan 0,1 dikali 400 meter. Hasilnya yang kita dapatkan yaitu 40 kg. Contoh soal yang kedua. Di sini soalnya adalah Tono yang bermassa 50 gram naik sepeda dengan kecepatan 36 km per jam. Jadi di sini kita ketahui massa Tono sebesar 50 kg dan kecepatan sepedanya Tono itu 36 km. Ini kita ubah ke meter per second. Kita pakai rumus yang kayak di awal. P sama dengan M kali V. P sebagai momentum, M-nya 50 kg massa, terus dikali dengan kecepatan sebesar 10 meter per second. Hasil yang kita dapat yaitu 500 kg.
Kita masuk ke contoh ketiga. Di sini soalnya adalah bus berpenumpang memiliki massa 4 ton dan kecepatan 72 km per jam. Di sini massa yang kita ketahui yaitu massa busnya sama dengan 4 ton. Dan kecepatan busnya yaitu 72 km per jam. Ini sebagai kecepatan 72 km sama kayak yang awal, kita tetap pakai rumus yang tadi, cuman ini kita tukar jadi 4.000 kilogram, dan yang ini kita tukar jadi 20 meter. Kita pakai rumus yang tadi juga, P sama dengan M dikali V. P sebagai momentumnya yang ditanya, M-nya kita masukkan 4.000 kg dikali dengan kecepatannya 20 meter. Hasil yang kita dapat yaitu 80.000 kilogram meter per sekon pangkat 1. Contoh soal keempat, di sini soalnya adalah sebuah bola bermassa 200 gram ditendang dengan gaya 20 Newton. Jika waktu kontak bola dan kaki 50 meter per sekon, tentukan besaran impuls. Di sini diketahui massa yang 200 gram, kita ubah kilogram jadi 0,2 kilogram, dan gayanya 20 Newton, dan waktunya sebagai delta T 50 meter per sekon kita ubah ke sekon. Jadi rumus impuls itu adalah impuls sama dengan F dikali delta T. Langsung kita masukkan aja angka-angkanya. Di sini F dengan besar 20 Newton dikali dengan delta T. Delta T-nya kita ubah dari ke sekon jadi 0,05 sekon. Jadi hasil yang kita dapat yaitu 1 Newton per sekon. Masuk ke contoh soal kelima, yaitu dengan soal bola futsal bermassa 400 gram bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ditendang sehingga bola melaju dengan kecepatan 8 meter per sekon, berlawanan dari arah awal. Tentukan momentum bola itu. Jadi di sini yang diketahui itu massanya sebesar 400 gram, massa bolanya sebesar 400 gram, kecepatan awalnya 2 meter per sekon, dan kecepatan akhirnya itu 8 meter per sekon. Karena dia arahnya berlawanan, jadi kita ubah jadi ini 8 meter per sekon. Jadi yang ditanya adalah tentukan momentum bola itu. Momentum rumusnya adalah P sama dengan M dikali V. Pertama kita ubah dulu 400 gramnya ini kita ubah kilogram jadi 0,4 kilogram. Habis itu kita masukkan aja langsung massanya 0,4 kilogram. Karena V-nya ada 2, jadi kita masukkan ke dalam kurung. Jadi V2 kurang V1. Jadi 0,4 sama dengan 8 dikurang 2 dalam kurung. Habis itu 0,4 sama dengan ini 0,4 dikali dengan 10 jadi P sama dengan min 4 kilogram meter per sekon. Ke contoh soal ke-6, seperti yang kalian lihat ada gambar trapesium di sini. Langsung saya bacakan soalnya. Pada sebuah benda bermassa 0,2 kg bekerja impuls seperti pada gambar di sini. Tentukan perubahan kecepatan benda karena pengaruh impuls tersebut. Jadi kalau misalnya ada bangun ruang gini, rumus impulsnya itu impuls sama dengan luas pada bangun ruang tersebut. Ini kan trapesium, jadi luas trapesium ini kan. Rumus luas trapesium itu apa sih? Nah, rumus luas trapesium itu jumlah sisi per
2 dikali tinggi. Jadi kita langsung masuk aja ke soalnya. Di sini diketahui tinggi trapesiumnya 40 dan luas jumlah sisi gitu. Jumlah sisinya trapesium itu ini. Langsung masukkan aja angka-angkanya. Jadi kita pertama masukkan jumlah sisinya trapesiumnya jadi 0,4. Dikali tingginya 40 Newton. 40 per 2. Jadi hasilnya kita dapat 0,6 dikali 20. Ini udah dibagi ya. Jadi tinggal dikalikan aja. Jawabannya 12 Newton. Setelah kita dapat impulsnya, kita masukkan rumus impuls sama dengan M kali V. Jadi kan tadi yang ditanya dari soalnya itu kecepatan, perubahan kecepatan. Berarti delta T. Kalau delta T itu perubahan kecepatan. Jadi yang ditanya delta T, jadi kita pindah ruaskan delta T sama dengan impuls per massa. Jadi langsung kita masukkan aja impulsnya itu tadi 12 dibagi sama massanya. Massanya tadi diketahui 0,2 kg. Jadi hasil yang kita dapat 60 meter kali sekon pangkat 1. Kita masuk ke soal yang ketujuh, yaitu soal tentang definisi yang berisi tentang metode apa yang akan digunakan untuk menghitung impuls dari grafik tidak homogen. Jadi metode yang kita gunakan yaitu metode integral, yaitu nah ini metodenya. Masuk ke soal ke-8, yaitu tentang jelaskan hubungan impuls dan momentum. Hubungan impuls dan momentum adalah impuls yang dihasilkan oleh suatu peristiwa akan sama dengan perubahan dari momentumnya. Ke soal yang ke-9, kita bacakan soalnya. Sebuah benda mempunyai massa 20 kg dipukul dengan gaya 60 Newton. Jika gaya bekerja selama 0,2 second, besarnya impuls pada benda itu adalah. Yang pertama diketahui di sini massa sebesar 20 kg dan gayanya sebesar 60 Newton. Waktunya 0,2 sekon. Langsung kita masukkan ke rumusnya aja. Yang ditanyakan impuls. Impuls sama dengan gaya dikali delta T. Kita masukkan aja gaya 60 Newton dikali waktunya 0,2 sama dengan 12 Newton kali sekon. Kita masuk ke soal ke-10, soal terakhir. Sebuah benda dikenai gaya impulsif yang berubah terhadap waktu. F sama dengan 4T kurang 2 Newton. Berarti gini, F sama dengan 4T dikurang 2 Newton. Tentukan besar impuls dari T sama dengan 1 sekon hingga T sama dengan 2 sekon. Berarti T sama dengan 1 sekon sama dengan 2 sekon. Oke. Kita masuk ke metode integral. Impuls sama dengan integral F T langsung kita masukin aja angka-angka yang di atas. Integral 4T kurang 2 dt. Habis itu karena di sini ada pangkat 1, jadi kita tambah 1, jadi kita tambah 1. Turun lagi 4/2 T kuadrat kurang 2T. Habis itu 2T kuadrat
T. Di sini kita masukkan dengan waktu yang diketahui tadi. Jadi 2 jadi dikali 1 pangkat 2 kurang 2 kali 1. Ini untuk yang T1. Jadi hasilnya itu 0. Ini sebagai impuls pertama ya. Impuls pertama. Terus impuls keduanya kita masukkan dengan T sama dengan 2 sekon. Berarti 2 kali 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2. Hasilnya itu 4 Newton per sekon. Jadi kesimpulannya impuls sama dengan impuls 2 dikurang impuls 1 sama dengan 4 Newton sekon. Sekian dari materi contoh soalnya, saya kembalikan pada moderator. Materi dari kami tentang momentum dan impuls. Bila ada salah kata kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.